قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada sebuah video di mana video ini diberikan judul Ulama Sumatera Barat ini puji Kang Deddy Mulyadi. Ini entah nanti bagaimana tanggapan dari orang-orang Sumatera Barat ya. Apakah benar orang ini ulama ya, atau dia ustadz ya, atau dia ya entah selevel apalah kaum muslimin ya. Karena untuk menggelari ulama itu ya bukan perkara yang mudah ya. Tapi di sini ditulis ulama Sumatera Barat. Dan di dalam video ini ya, orang ini memuji kinerjanya Pak Deddy Mulyadi ya. Dan lagi-lagi kaum muslimin ya, ini berkomentar masalah kinerja, bukan masalah agamanya Pak Deddy Mulyadi ya. Dan lagi-lagi ya, pelajaran yang bisa kita ambil ya, seharusnya orang-orang yang selama ini ketika memimpin ya, menjadi kepala daerah atau mungkin bahkan menjadi RT sekalipun ya, seharusnya mencontoh kepemimpinan seperti Pak Deddy Mulyadi ini kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya. Bagaimana tanggapan orang yang ada di dalam video ini terhadap Pak Deddy Mulyadi. Kita simak videonya kaum muslimin. Konon kan kabarnya Gubernur Sumatera Barat ini orang yang paling agamis ya. Sehingga gelarnya saja Buya. Tapi belum terpikir olehnya untuk melakukan gebrakan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh KDM itu. Nah, KDM ini kan sekarang lagi diidolakan semua orang nih. Dari Sabang sampai Merauke terdedi-dedi. Kang Deddy Mulyadi namanya ya. Luar biasa, saya banyak saya meneteskan air mata melihat tindakan-tindakan beliau itu terhadap masyarakat kecil. Sangat-sangat luar biasa. Patutlah diacungi jempol dan patutlah untuk dicontoh. Walaupun dalam beberapa hal dia punya kelemahan, dia punya kekurangan. Ya namanya manusia ya wajar. Kita ini kan tidak ada yang sempurna. Terlepas dari kekurangannya itu, belum ada pemimpin di abad ini yang seperti beliau. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau itu selalu dijaga karena keputusan-keputusannya itu memang merakyat sekali. Belum ada kita jumpai pemimpin seperti beliau. Sekalipun orang yang paham agama, tuh bayangkan tuh. Sekarang yang jadi Sumatera Barat ini untuk 4 periode ya. Untuk 4 periode kepala daerah Sumatera Barat dipimpin oleh ulama. 2 periode Bapak Haji Irwan Prayitno, ulama itu hafal Quran. Sekarang untuk periode yang kedua Bapak Buya Mahyeldi, ini juga penghafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran tapi untuk mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran itu ya sudah, tapi belum seperti yang diharapkan. Subhanallah, mudah-mudahan kita doakan akan ada pemimpin yang setegas KDM ini, khususnya untuk Sumatera Barat. Semoga mencontohlah ya, Buya kita ini mencontohlah hendaknya gebrakan yang dilakukan oleh KDM ini. Kalau sekiranya seluruh provinsi di Indonesia punya gubernur seperti itu, masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat yang benar-benar berpendidikan. Nah kaum muslimin ya, ini sebenarnya sangat menyedihkan kaum muslimin ya. Video ini ya, ini ya, kami pribadi lihatnya malu sebenarnya kaum muslimin ya. Kok bisa seorang muslim lebih kagum dengan pemimpin yang agamanya bermasalah ya. Pak Deddy Mulyadi kan agamanya bermasalah kaum muslimin ya. Kita tahu tukang buat patung ya, kemudian patungnya ya dilakukan ritual-ritual yang aneh-aneh lah kaum muslimin. Yang jelas itu mengarah kepada kesyirikan ya. Kok bisa lebih kagum terhadap pemimpin yang seperti itu ya, yang itu juga bukan pemimpin yang ada di daerahnya ya, daripada mengagumi pemimpin yang merupakan pemimpin daerahnya yang jelas-jelas selama ini dikenal dengan ya, agamanya bagus ya, dikenal agamanya bagus. Kok bisa kaum muslimin? Ada apa ya?
ini seharusnya menjadi PR bagi para pemimpin yang selama ini membawa identitas agama ketika mencari suara. Ya, ketika ingin masuk ke panggung politik, ketika ingin menduduki sebuah posisi di pemerintahan, ya, kepala daerah. Ya, seharusnya menjadi PR besar. Kok bisa mereka tidak lebih dikagumi daripada orang-orang yang selama ini dikenal agamanya bermasalah? Padahal kita tahu, ya, syariat Islam ini rahmatan lil alamin. Ya. Tapi kenapa kok justru yang dinilai dapat mengayomi masyarakat, dapat melayani masyarakat dengan baik, justru pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang yang dinilai agamanya bermasalah? Itu kaum muslimin. Ya. Dan seharusnya metode kepemimpinan dari Pak Deddy Mulyadi ini seharusnya sudah dicontoh sejak dulu oleh para pemimpin, oleh orang-orang yang masuk ke panggung politik yang mereka membawa nama agama, membawa identitas agama Islam. Ya, seharusnya ditiru model kepemimpinan dari Pak Deddy Mulyadi ini kaum muslimin. Ya, bagaimana Pak Deddy Mulyadi melayani masyarakat. Ya, kemarin sudah kita angkat videonya. Pak Deddy Mulyadi ketika sudah menjadi gubernur sekalipun masih keliling melihat kondisi masyarakatnya. Keliling waktu malam ketika sahur. Ya, didapati masyarakatnya yang hidupnya susah, ya, jam 3 pagi sudah mau pergi ke sawah, ya, dikasih uang sama Pak Deddy Mulyadi, dikasih bantuan, ya, dilihat ada warga miskin, diketok rumahnya, ya, waktu sahur, ternyata dilihat nggak punya apa-apa kecuali nasi. Hah? Coba, ya, dibantu oleh Pak Deddy Mulyadi. Yang seperti itu yang dibutuhkan masyarakat kaum muslimin. Ya, kalau masyarakat ini melihat pemimpinnya hafal Al-Quran, rajin sholat, rajin ibadah, masyarakat nggak peduli. Masyarakat nggak peduli kaum muslimin. Ya. Kalau diajak bersaing dengan orang seperti Pak Deddy Mulyadi, meskipun agamanya berantakan, ya, orang yang paham agama, rajin ibadah, itu nggak akan menang. Yakin nggak akan menang kaum muslimin. Karena masyarakat ini butuh pemimpin yang benar-benar bisa membantu masyarakat. Bukan pemimpin yang alim yang mereka cari. Ya. Andai ada orang kafir sekalipun, ya, tapi kalau model kepemimpinannya seperti Pak Deddy Mulyadi akan dipilih. Seperti itu kaum muslimin. Ya. Karena ya kita sudah sampaikan di video sebelumnya, ya, model kepemimpinan dari Pak Deddy Mulyadi ini ya sedikit banyak, ya, ada yang mencontoh Khalifah Umar bin Khattab, ya, termasuk yang Pak Deddy Mulyadi keliling malam hari melihat kondisi warganya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ketika menjadi khalifah, ya, beliau pernah keliling kota Madinah. Kemudian ketika beliau keliling patroli melihat kondisi warga Madinah, didapati seorang ibu yang sedang memasak batu, anaknya sedang nangis. Ibu itu kelaparan. Ibu itu nggak ngerti, itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, nggak ngerti. Ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, dijawab oleh ibu itu. Ibu itu sambil memasak batu menjawab, mengatakan bahwa pemimpin Madinah ini nggak adil. Ya, rakyatnya kesusahan, ada yang kelaparan, sementara pemimpinnya tidur di kasur yang empuk, hidupnya enak, nggak ada kekurangan suatu apapun. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, tanpa babi bu langsung memberikan bantuan kepada orang tersebut. Ya. Padahal itu bukan kesengajaan Umar bin Khattab tidak membantu orang tersebut, tapi karena Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ya mungkin ya tidak mengetahui adanya kondisi tersebut. Tapi begitu mengetahui langsung dibantu. Ya. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi yang videonya sudah kita bahas sebelumnya. Pak Deddy Mulyadi langsung membantu orang yang sedang kesusahan kaum muslimin. Sementara kita lihat kaum muslimin, ya, pemimpin-pemimpin yang ada selama ini, ya, mereka banyak cuek melihat orang miskin, cuek. Bahkan ketika safari Ramadan ada pemimpin yang ketika safari Ramadan naik mobil yang bagus, dikawal, ya. Tapi nggak peduli, nggak pengen ngecek kondisi warganya seperti apa. Yang paling miskin warga sini mana? Saya pengen lihat mana-mana saja yang miskin, apa saja kekurangan mereka. Saya mau bantu. Ya, nggak ada yang seperti itu kaum muslimin. Kami belum pernah menemukan kaum muslimin. Ya. Yang ada mereka bahas program ini, program itu, program ini, program itu, yang tidak menyentuh langsung kepada masyarakat. Bahkan masyarakat pun ya merasakan ya seperti nggak ada manfaatnya. Ya, jalanan tetap buruk, ya, fasilitas-fasilitas umum
ya pada rusak, bahkan masyarakat mau buang sampah saja bingung, nggak ada tempat sampah. Ya, itu yang dirasakan masyarakat. Sementara Pak Deddy Mulyadi ini, kaum muslimin, ya kita lihat video-video yang beredar. Aktif Pak Deddy Mulyadi keliling bagaimana pelayanan terhadap masyarakat. Ya, ada sampah yang menumpuk berbulan-bulan, disuruh membuang. Ya, karena itu membahayakan masyarakat. Hah? Seperti itu kaum muslimin. Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu pemimpin yang seperti itu. Dan seharusnya para pemimpin yang selama ini membawa isu agama, ya, itu harusnya malu dengan Pak Deddy Mulyadi. Ya. Lebih-lebih yang ada di Jawa Barat. Ya. Selama ini kan sudah menyerang Pak Deddy Mulyadi. Dari dulu, sejak zaman jadi bupati. Ya. Tapi kenapa kok masyarakat lebih memilih Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur? Malah semakin tinggi kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Pak Deddy Mulyadi daripada calon pemimpin yang dikenal ya agamanya baik. Kenapa? Ya, itu harusnya menjadi PR yang besar. Harus menjadi bahan introspeksi diri bagi para calon pemimpin yang membawa isu agama. Ya. Harus paham, masyarakat itu nggak butuh mereka. Oh, pemimpin saya hafal Al-Quran, rajin beribadah. Mereka nggak peduli. Mereka pengennya ada pemimpin yang benar-benar bisa membantu masyarakat, yang benar-benar bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Ya, termasuk masalah pajak. Ya, mana pemimpin Islam, pemimpin yang membawa nama Islam, yang kemudian melakukan gebrakan seperti Pak Deddy Mulyadi menghapuskan pajak? Coba. Meskipun nggak 100%, tapi itu meminimalisir. Sementara kalau pemimpin yang muslim seharusnya tahu bagaimana hukum pajak, tahu. Ya. Meskipun nggak bisa menghapus secara permanen, paling tidak meminimalisir. Tapi selama ini nggak pernah kita dengar. Nggak pernah kita dengar. Jadi ya sekali lagi ya, kepemimpinan dari Pak Deddy Mulyadi ini harus menjadi contoh bagi para pemimpin muslim yang lain, kaum muslimin. Kalau memang mereka ingin menjadikan negara kita ini negara yang baik. Ya. Kalau hanya sekedar menjatuhkan orang-orang seperti Pak Deddy Mulyadi dengan isu-isu agama, itu nggak akan berguna sama sekali. Nggak akan berguna sama sekali. Karena kalau ada orang yang kafir sekalipun, ya, kalau kepemimpinannya baik, ya, melayani, mengayomi masyarakat dengan baik, maka dia akan terpilih daripada pemimpin yang justru sibuk menyerang. Oh, tidak boleh memilih pemimpin kafir dan sebagainya. Nggak akan terpilih kaum muslimin. Nggak akan terpilih. Karena sekali lagi, masyarakat ini butuh pemimpin yang memang benar-benar mereka ini mengabdi kepada masyarakat. Jadi pemimpin niatnya untuk melayani masyarakat, bukan untuk minta dilayani oleh masyarakat. Ya. Dan terlepas yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi itu apakah pencitraan, pengen jadi presiden dan sebagainya, masyarakat itu nggak peduli. Masyarakat nggak peduli kaum muslimin. Ya. Dan ke depan misal Pak Deddy Mulyadi ini terjerat kasus misalnya korupsi dan sebagainya, masyarakat juga nggak peduli kaum muslimin. Sudah berapa banyak kasus-kasus korupsi yang berlalu? Masyarakat peduli? Nggak peduli kaum muslimin. Ya. Apalagi ya adanya berita-berita kasus-kasus korupsi yang koruptornya ternyata ya nggak dipenjara pun dengan penjara yang enak, ya masyarakat juga nggak peduli kan akhirnya kan, nggak terlalu ngurus lah, ya terserah, yang penting dengan masyarakat dia melayani, mau dia korupsi berapapun terserah, ya kan seperti itu kaum muslimin ya. Ya jadi sekali lagi kaum muslimin ya, kalau memang para pemimpin muslim ini menginginkan orang-orang seperti Pak Deddy Mulyadi ini tidak memegang kepemimpinan, ya karena dikhawatirkan menimbulkan kerusakan dalam agama rakyatnya, ya seharusnya para pemimpin muslim itu melakukan hal-hal yang lebih baik daripada Pak Deddy Mulyadi. Lebih baik lagi pelayanannya terhadap masyarakat daripada Pak Deddy Mulyadi. Itu kaum muslimin ya. Kalau mereka bisa seperti Pak Deddy Mulyadi, ya minimal seperti Pak Deddy Mulyadi. Lebih-lebih kalau memang mereka bisa melakukan yang lebih baik lagi dari Pak Deddy Mulyadi, barulah ya pemimpin yang seperti itu akan dipilih, dan Pak Deddy Mulyadi, ya pemimpin-pemimpin seperti Pak Deddy Mulyadi itu akan ditinggalkan kaum muslimin. Ya. Masyarakat ini sekali lagi kaum muslimin nggak peduli mereka ini, ya. Ya kita tahu kondisi masyarakat kita, pemahaman agamanya seperti apa. Mereka mau disebut kesyirikan, disebut apa, mereka nggak peduli. Ya urusan perut bagi mereka yang utama. Ya, itu kaum muslimin. Makanya pemimpin muslim ini harus bisa bagaimana merayu masyarakat kita ini supaya memilih orang-orang Islam, orang-orang yang baik agamanya, ya lewat urusan perut juga. Karena urusan perut ini fatal kaum muslimin. Ya.
Kalau sekedar calon pemimpin yang berbicara masalah syirik, masalah tahayul, masalah bid'ah, masalah khurafat, tapi dengan masyarakat nggak peduli, masyarakat nggak akan aminkan sama sekali ya. Kecuali kalau dalam rangka membantah pemahaman-pemahaman orang-orang yang bukan para calon pemimpin ya, maka itu masih diterima oleh masyarakat ya. Misal ada penceramah yang sesat, penceramah yang aneh ya, Anda kritik ya, masyarakat masih mengaminkan ya, karena masyarakat itu nggak ada ikatan dengan orang-orang seperti itu, kaum muslimin. Tapi kalau dengan kepemimpinan, apalagi sampai seperti Pak Deddy Mulyadi, itu ikatan dengan masyarakat kuat, kaum muslimin ya. Jadi kalau diserang masalah agama, isu-isu agama ya, justru yang menyerang itu yang akan diserang oleh para pendukung Pak Deddy Mulyadi yang sudah merasakan kebaikan kepemimpinannya Pak Deddy Mulyadi. Dan mayoritas masyarakat Jawa Barat ya, kalau kita lihat dari track record Pak Deddy Mulyadi ya, masyarakat ini ya sangat butuh kepada Pak Deddy Mulyadi. Terbukti beliau terpilih menjadi gubernur ya. Sekali lagi ya, para pemimpin muslim seharusnya mencontoh kepemimpinan dari Pak Deddy Mulyadi ini ya. Kalau memang pengen ya pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini diisi dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka harus seperti Pak Deddy Mulyadi ya. Kalau sudah seperti itu, maka orang-orang atau calon-calon pemimpin yang seperti Pak Deddy Mulyadi yang agamanya nggak jelas, maka nggak akan terpilih ya. Tapi kalau ya sebatas membawa isu agama saja, actionnya kepada masyarakat nggak ada, maka nggak akan terpilih kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.